Ade Saptomo menjawab. Ini lebih produktif lagi. Ini, tanah kaum. Nah, tadi kan nagari. Gambarannya, wah ada jalan besar itu tadi aman, gitu ya. Kemudian kaum. Ini tanah produktif kaum itu, walaupun wujudnya seperti hutan, tapi itu ada pohon-pohon besar yang menghidupi sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, kemudian ini tempat penghunian kaum, kampung biasanya namanya kampung. Kampung Koto, Kampung Caniago, Kampung Jamba, Kampung Melayu. Itu. Jadi kampung. Kampung itu tempat berkumpulnya orang-orang yang seidentitas. Identitasnya Caniago, Kampung Caniago. Maka di situ terdiri dari orang-orang yang identitasnya sesuku, yaitu Caniago. Maka di sana ada Kampung Caniago, Kampung Koto, Kampung Jamba, dan seterusnya. Nah ini kalau kena jalan tol, gitu ya. Nah jalan tol itu kan pengertiannya lurus. Nah kalau lurus nerjang ini. Nah maka banyak penolakan-penolakan, gitu ya. Nah penolakan-penolakan itu tidak seperti di Jawa. Kampung saya Klaten, Puluhan Harjo, gitu ya. Itu juga kena proyek jalan tol Solo Jogja. Tetapi tidak ada satupun keluhan apa-apa. Diajak rapat, nurut, manut. Itu kan. Kenapa manut? Kenapa nurut? Sementara di sini alot. Ya. Nah itu nanti di layar berikutnya ini akan saya jelaskan, itu kan. Nah, kemudian kita berikutnya. Nah, ini yang semakin jelas ini, semakin jelas. Lingkaran di tengah ini wilayah nagari, nagari ya, desa adat. Di sana ada suku, ada kaum, ada orang-orangnya gitu ya. Nah, dibuat proyek jalan tol. Tol itu pengertiannya memang lurus, gitu ya. Lurus. Nah ini jalan tol sedang dibuat, itu menuju lurus ke sana itu. Tetapi ketika jalan lurus ini masuk ke wilayah tanah ulayat kaum, ya, suku-suku yang tempat penghunian tadi, ya, tempat hunian tadi, atau ulayat suku, tempat-tempat yang walaupun tidak ada rumah, tidak ada tempat-tempat pemakaman itu, tapi dia produktif, bisa sawah, bisa punggung pegunungan tadi, gitu ya. Itu akan menjadi pembicaraan alot, musyawarahnya alot, itu kan. Dan saya memang, alhamdulillah saya punya keberanian waktu penelitian itu dari ini pegunungan Bukit Barisan gitu ya, melengkung begini, memanjang. Gitu. Saya dari sini naik, nanjak terus sampai di atas punggung sana, itu bisa melihat sebaliknya sini maupun sebaliknya sana, gitu kan. Nah, saya mempelajari dialog dengan warga-warga suku tertentu yang hidup di atas punggung-punggung atau di lereng-lereng punggung itu. Itu hanya 1, 2, isinya gubuk-gubuk itu. Nah, kemudian saya turun ke sebelahnya lagi itu. Luar biasa, belum ada penelitian yang sekaliber itu, maaf ya. Saya kalau ngomong tentang penelitian, model-model mengetahui the living law ini, orang cerita itu ya, istilah anak sekarang, lu jual saya beli, sak penjual-penjualnya. Itu karena saya betul-betul. Nah yang saya pelajari adalah kealotan itu kenapa, mikir. Nah ini filsafat ini, mikir
Filsafat itu mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir, bukan dihafal, berpikir. Itu. Nah, jadi tanah kalau saya bandingkan di sebelah rumah, sebelah barat rumah saya di kampung, saya sering pulang kampung, tapi ini karena dilarang saya nggak pulang. Itu kena tol juga, Solo Jogja gitu. Nggak ada masalah apa-apa, asal diganti dan penggantiannya itu. Nah sekarang modelnya penggantian itu adalah tidak rugi tapi ganti untung gitu ya. Seneng dia, nggak ada masalah gitu ya. Nah kalau di Sumatera Barat, ini saya bukan Sumatera Baratnya ya, tetapi kenapa fakta di lapangan, atas fakta, ya, fakta di lapangan itu terjadi kealotan-kealotan. Karena satu, ya, tanah tadi, tanah kaum, tanah suku, itu ada nilai di balik tanah itu, ada nilai kerukunan. Coba ini mahasiswa yang dari Sumatera Barat ada enggak? Itu. Nanti saya tanya, ada enggak mahasiswa dari Sumatera Barat? Ayo, ada enggak? Ngomong. Ada enggak? Enggak ada. Ya oke, enggak ada. Saya lanjutkan ya. Kalau ada pasti lebih bisa nyambung. Jadi tanah itu punya nilai. Nilai itu bahasa Inggrisnya bukan nilai rupiah ya. Tapi principles. Nah, itu ya. Nilai kerukunan. Tadi kaum itu tadi isinya anak kemenakan, ada warga satu suku gitu. Ada nilai kerukunan. Lah kalau tanah itu diterjang, itu menerjang kerukunan. Itu ya. Oke. Yang kedua itu tadi kaum itu kerabat. Nah, kalau kaum tadi pemukimannya kena terjang jalan tol, tanahnya kan jadi hilang. Itu. Maka kerabat ya, itu kalau sana dibuktikan dengan ranji. Itu. Kerabat itu bisa hilang. Itu. Bisa terputus-putus. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui siapa pemimpin dan siapa yang dipimpin dari tanah itu. Nanti di situ ada tanah ini miliknya siapa? Miliknya suku Caniago, gitu ya. Terus mamanya siapa? Nah, baru ketahuan pemimpin suku Caniago tadi bergelar datuk, ada gelar ya. Gelar itu sako loh. Ini. Kemudian, ada yang pemimpinnya, ada yang dipimpin. Berarti ada nilai strukturalnya. Nah, kalau tanahnya itu diterjang, jadi jalan tol. Nah, strukturalnya ini menjadi pertanyaan besar, di mana? Wong itu di struktur itu karena tanah. Kalau kita tanah, seperti di sana ya sawah itu, anak kemenakannya banyak. Ini yang ngatur tentang penggarapan sawah ini siapa? Mama itu apa? Pimpinan, artinya struktural. Nah, kemudian nilai atau prinsip atau asas yang ada di balik tanah ulayat tadi, harga diri. Jadi semakin luas tanah atau ulayat, semakin luas ulayat itu tadi, itu harga dirinya tinggi. Makanya kalau sengketa tanah ada di sana, itu sebenarnya sengketa terkait dengan harga diri. Nah, kemudian itu turun-temurun. Namanya tanah pusako tadi, dari nenek moyang turun-temurun. Itu, yang tidak bisa dijual, tidak dipindah tangankan tadi ya. Ini ada nilai magis seperti itu. Dan punya nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini tadi berbeda dengan nilai ekonomi yang ada di Jawa.
Kalau di sana tanah itu memproduksi aspek ekonomi, bisa menghidupi warganya. Bisa padi, bisa kolam ikan, bisa sungai yang ada ikannya itu sungai ada ikan larangannya, kemudian ada pohon-pohon kelapa, durian dan sebagainya. Itu bisa menghidupi. Itu ekonomi. Nah, kalau di Jawa tadi kenapa mudah jalan tol? Ya ganti duit saja sudah tidak begitu masalah. Jadi ekonomi dalam perspektif yang ada di Jawa, di tempat saya, dengan ekonomi di nagari yang kena jalan tol ini berbeda makna. Nah, oleh sebab itu perlu diketahui bahwa tanah yang kena jalan tol itu, sebagai orang yang pernah belajar filsafat hukum, maksudnya adalah to think, berpikir, merenung atas fakta. Di balik fakta itu ada apa? Oh, ternyata ada ya, 1, nilai kerukunan, 2, kekerabatan, 3, struktural, 4, harga diri, 5, magis, 6, ekonomi. Nah, kalau tanah itu terterjang, terangkat kemana tempatnya, maka nilai-nilai inilah yang menjadi berantakan, begitu loh. Nah, makanya alot. Nah, gitu ya. Nah, panitianya kan juga orang sana juga. Pimpinan-pimpinan daerah juga orang sana juga. Di satu sisi bisa memahami, di sisi lain beliau bertanggung jawab masa depan rakyat ke depan, gitu ya. Jadi ini ada pertarungan ini di dalam diri beliau-beliau ini. Tetapi saya yakin alot tetapi nanti selesainya dengan musyawarah. Jadi musyawarahnya beliau-beliau itu sangat arif, bukan seperti musyawarah di tempat kota-kota besar di Jakarta. Sepakat kamu dapat apa, saya dapat apa, gitu kan? Tapi di sana musyawarahnya itu mengakar kultural itu. Nah, nanti pasti akan jalan keluar. Alot memang, tapi saya yakin musyawarah itu, konsensus itu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat sulit diselesaikan oleh orang luar, di luar masyarakat Minangkabau. Jadi serahkan di antara mereka punya hukum adatnya, mereka punya kearifan lokalnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam. Nah, tugas filsafat hukum itu ya, merefleksi, ya, berpikir atas kenyataan ini. Ada apa di balik seperti ini? Oh, ternyata penolakan yang di YouTube, nanti setel aja di YouTube itu banyak sekali. Nanti terakhir akan saya sampaikan penolakan-penolakan itu, nanti suaranya nggak begitu jelas. Ternyata ada 1, 2, 3, ada 6 poin yang dicoba dipertahankan. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.